saranena sabdim Pancasila dhammang yacami anutkahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sabdim Pancasila dhammang yacami anutkahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante disaranena sabdim Pancasila dhammang yacami anutkahang katwa silang detame bante. Yamahang wadami tang wadetang ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Ama bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami.
Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodhaye. Amabante Sadu Sadu Sadu. Buka halaman 63, mari kita memohon Dhammadesana Aradhana kepada Yang Mulia Bante. Brahmacaloka Nipati Sahang Pati Kantanjali Anadiwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukarani asaduni atano ahitani ca yang we hitanca sadunca tang we parama dukarang. Sungguh mudah untuk melakukan hal-hal yang jahat dan tak bermanfaat, tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pemimpin puja yang saya hormati, Bapak, Ibu, para upasaka upasika yang semuanya saya hormati. Karena sejatinya semua orang ingin dihormati. Ada yang berhasil ngajak satu orang datang pagi hari ini? Sudah ada. Bapak Ibu
Hari ini pertama kali saya berbagi dhamma, berbagi kebaikan di Dhammasala Wihara ini. Kesempatan yang baik tentu bagi kita semua, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu para upasaka-upasika. Kenapa ini kesempatan yang baik? Setidak-tidaknya kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup. Ada yang sudah pindah alam tapi datang. Kita masih hidup, kita masih bisa bernafas. Dan lebih baiknya lagi, kesempatan ini digunakan untuk datang ke wihara ini untuk melakukan satu bentuk kebajikan, yaitu kita bersama-sama puja bakti bersama, melakukan puja, membaca parita, bermeditasi, memperbaharui sila, menguatkan keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan juga Sangha. Tidak ada yang berubah dari parita yang kita baca, tidak ada yang berubah dari tata cara yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, ini semua jika kita ulang, maka itu akan memberikan kekuatan dalam batin kita masing-masing. Karena kalau tidak kita ulang, tidak kita baca lagi, tidak kita lakukan lagi, maka itu kebiasaan baik itu bisa pudar, bisa melemah, dan bahkan tidak bisa kita ingat lagi. Tetapi kalau kebaikan itu diulang, dilakukan dan dilakukan lagi, maka itu akan menjadi kebiasaan yang baik bagi kita. Dan ini akan menjadi kondisi yang akan menjadi harta baik di kehidupan ini dan juga di kehidupan yang akan datang, dan yang akan menjadi kualitas baik pada saat detik-detik kita meninggal dunia. Kenapa? Orang-orang baik itu, orang-orang bijaksana itu mengajak kita, mengingatkan kita akan kebaikan, karena ini akan penting sekali. Ketika kita detik-detik meninggal dunia, itu akan menjadi bayangan bagi kita. Itu semua akan kita ingat kembali. Itu akan menjadi gambaran kita kembali di mana kita akan dilahirkan. Kalau kita ingat semasa kita sehat, semasa kita hidup, kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan menjadi penentu di mana kita akan dilahirkan. Tapi selama hidup, selama masih sehat, hidupnya digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya membunuh, mencuri, berbohong, menipu orang misalnya, itu akan muncul di detik-detik kita meninggal dunia. Nah, ketika itu muncul, itu yang akan menjadi sebab utama kita terlahir di alam-alam rendah. Ada suatu kisah seorang Dhammika di zaman Sang Buddha. Ketika Dhammika ini seorang yang dermawan, suka berdana, suka membantu Sangha, suka membantu Sang Buddha. Kemudian pada saat beliau sakit, beliau meminta para biku datang untuk membaca parita. Seperti kita yang sehari-hari di lingkungan kita, kalau ada orang sakit kan kita minta ya Romo Pandita, umat wihara atau para biku untuk membaca parita. Nah, pada saat itu singkat cerita, para bikunya datang di tempat Dhammika berbaring, kemudian membaca satu sutta. Belum sutta ini berakhir, Dhammika bilang stop. Para bikunya stop. Tapi Dhammika bilang stop itu bukan menyuruh para biku untuk berhenti membaca parita, bukan. Dhammika ini menyetop para dewa yang datang.
tunggu dulu. Nih para biku lagi baca parita, tunggu dulu. Tapi para bikunya salah sangka, dikira stop baca paritanya. Sudah stop, akhirnya para bikunya balik ke wihara. Nah, Damika ini panggil anaknya. Anak-anakku tadi pada saat para biku membaca parita, ada 6 para dewa datang, ingin mengajak saya pergi ke alamnya masing-masing. Nah, sekarang anak-anakku siapkan rangkaian bunga untuk dipersembahkan kepada para dewa itu. Kemudian tidak lama dia meninggal. Dia meninggal memilih salah satu kereta kencana yang dibawa oleh dewa tersebut. Saya lupa dia memilih dewa Tusita atau apa. Tapi dia saat itu ketika meninggal terlahir di salah satu alam dewa tersebut, alam surga tersebut. Nah, begitu penting melakukan kebaikan. Nah, hari ini Bapak Ibu meluangkan waktunya, kesempatannya untuk datang ke wihara ini untuk melakukan puja, membaca parita, bermeditasi, memperbaharui sila, menguatkan keyakinannya kembali kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini sangat baik. Tadi malam saya sampaikan kita bisa bertatap muka, kita bisa bersama-sama berjodoh melakukan kebajikan karena apa? Karena kita sehat. Selain sehat apa? Ada kesempatan. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu punya kesibukan, punya kegiatan, punya aktivitas. Tapi kalau tidak diluangkan, tidak dikesampingkan, tidak dibagikan, maka sampai mati kita nggak punya waktu berbuat baik. Sibuk, sampai kita mati. Tidak ada kata tidak sibuk. Wah, ada Bante, nanti ketika saya sudah pensiun kerja. Nggak ada. Ketika pensiun kerja, punya menantu punya anak, disuruh jaga cucu, ya kan? Jaga cucu. Nanti Bante cucunya gede, setelah cucunya gede gantian kita jadi cucu, ya kan? Kita sudah tua, sudah duduk di kursi roda, udah didorong-dorong sama cucu kita. Kita jadi cucu, jadi nggak punya kesempatan berbuat baik. Mau datang ke wihara, di sini nggak ada lift. Mau naik tangga sudah susah-susah. Aduh, puja baktinya di atas gimana? Gak bisa datang. Nah, jadi ini kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu untuk berbuat kebajikan. Kemudian kesehatan, kesempatan, keyakinan. Bapak Ibu yakin, bukan yakin karena apa yang saya sampaikan, tetapi yakin kepada tirak tanah, perkara apa yang akan saya sampaikan nanti, ya, suka atau tidak, tetapi setidak-tidaknya Anda punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian yang terakhir, punya kebijaksanaan. Bapak Ibu bijak dalam mengatur hidupnya. Jam sekian saya beraktivitas, jam sekian saya kerja, jam sekian saya berbuat baik. Nah, itu patut disyukuri. Nah, karena waktunya semakin cepat, saya akan kembali ke tema karena saya diminta tema, yaitu kebencian dan solusinya. Siapa yang tidak pernah membenci? Selama kita belum suci, kita masih memiliki 3 akar keburukan. Salah satunya adalah dosa, kebencian. Nah, kebencian ini Bapak Ibu punya pasukan-pasukannya, punya anak buahnya. Apa pasukan dari kebencian itu? Ada dendam, ada iri hati, ada kemarahan, ingin melihat hidup orang lain sengsara, menderita. Itulah kebencian. Kebencian ini bisa
mengundang masalah, bisa merusak batin kita, bisa mengacaukan batin kita, bisa membuat masalah kecil juga masalah besar dalam diri kita, dalam lingkungan keluarga, baik itu di rumah, di tempat kerja, di kantor, maupun di wihara. Jadi selama kebencian ini masih bersemayam di dalam diri kita, itu akan mengacaukan batin kita, akan merusak batin kita, akan selalu membuat masalah, baik kecil maupun besar. Ketika kebencian ini bersemayam dalam batin kita, kita tidak mampu melihat dhamma dengan jelas. Kita tidak bisa belajar dhamma dengan jelas. Kita tidak bisa mempraktekkan dhamma dengan baik. Bagaimana mau belajar dhamma, mendengarkan dhamma, praktek dhamma dengan baik? Baru datang masuk pintu gerbang wihara, melihat plat kendaraan, oh ini orang yang saya benci. Baru lihat kendaraannya saja, sudah di sini apa rasanya? Panas, cemas, tidak damai, tidak tenang. Baru lihat kendaraan, belum lihat sendalnya, belum lihat sepatunya, belum lihat orangnya. Ketika lihat orangnya, bertemu, bertatap muka, tambah sakit lagi. Pernah merasakan demikian? Semoga tidak terjadi di sini ya. Nah, ketika mau datang berbuat baik, baca parita puja bakti, tetapi bertemu dengan orang yang tidak disukai, wah, kacau balau, tidak konsentrasi, tidak ada perhatian di situ. Perhatiannya ke orang yang dibenci, orang yang tidak disukai. Nah, kalau ada Bapak Ibu di sini yang tidak suka dengan saya berbicara, wah, selamat, Anda sedang di neraka. Menikmati mendengarkan saya selama saya berbicara di sini. Demikian tidak menguntungkan ketika kita memiliki kebencian itu. Sekarang mari kita merenung. Apa manfaatnya? Ada atau tidak? Yang ada cuma kerugian. Belum kita mati sudah merasa menderita. Di sini panas, tidak enak, bergetar, cemas, melihat yang dibenci. Lalu kalau tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, tidak menguntungkan, buat apa kita simpan? Buat apa kita lakukan? Yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak membawa kemajuan, tidak menjadikan kita lebih kaya, tidak menjadikan kita lebih bahagia. Ya kan? Ada orang yang benci kemudian lebih bahagia, gajinya tambah naik, kekayaannya tambah banyak. Kalau iya, silahkan lakukan. Tapi selama kita dikuasai oleh kemarahan, hidup kita tidak tenang, tidak bahagia. Ibaratnya seperti kita mau melemparkan bara api ke orang lain. Kita terluka lebih dulu daripada orang itu. Belum tentu orang itu kena, namun kita sudah pasti akan terluka oleh bara api itu. Tidak percaya? Tidak percaya? Nanti buktikan ya. Tapi saya tidak tanggung jawab. Ibaratnya kita mau melemparkan kotoran ke orang lain, kita lebih dulu terkotori, dan orang itu belum tentu kena. Tidak percaya? Nanti ke toilet, pegang kotoran, Bapak Ibu lempar orang lain. Kita kena duluan daripada orang itu. Ini akibat apabila kita punya kebencian itu. Kita sudah menderita duluan. Belum tentu orang itu ikut menderita. Dia happy-happy, dia bahagia-bahagia, kita menderita. Tidak ada gunanya.
tidak ada manfaatnya. Kalau kita mau belajar dhamma juga tidak akan membawa kemajuan sama sekali. Itu terus akan muncul dan muncul. Ketika kita bermeditasi tidak tenang, yang muncul ya itu saja, tidak membawa pada kemajuan. Lalu solusinya bagaimana? Karena waktunya semakin cepat. Maaf. Sebab dari kebencian itu apa? Misalnya kita benci orang lain. Wah, pembantu saya Bante bodoh sekali, ngomel tiap hari. Yang bodoh itu pembantunya apa kita? Coba kita renungkan lagi. Sudah tahu pembantu kita bodoh, kita ngomel tiap hari. Yang bodoh siapa? Ya kita. Kalau sudah tahu bodoh, karena kalau dia pandai, dia tidak akan jadi pembantu, dia akan jadi bos. Nah, kita sudah tahu Pak bodoh, yang kita kasih tahu pelan-pelan. Kita arahkan dengan baik. Selesai masalahnya. Tanpa kita membuang tenaga, pemikiran untuk marah-marah. Kenapa kita marah? Karena sati perhatian kita kurang, bahkan tidak ada, bahkan lemah. Pernah marah sama istri? Bapak-bapak pernah marah? Pernah? Jangan takut jawablah. Saya juga sering marah. Hanya saja di sini enggak marah karena baru pertama kali datang. Nanti kalau marah-marah enggak dikasih makan saya. Nah, kalau bapak-bapak pernah marah sama istrinya, kenapa? Karena kurang sadar. Sadarnya setelah marah. Ya kan? Ibu-ibu pernah marah sama suami? Pernah. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak sadar. Sadarnya setelah marah. Kasihan ya suami saya marah-marahi, ya kan? Coba kalau sebelum marah itu ibu-ibu sadar, nggak jadi marah. Marahnya setelah kejadian. Setelah suaminya ditempeleng, anaknya ditempeleng, kucingnya ditempeleng, baru sadar. Oh ya, kasihan ya. Kenapa ya saya begitu? Ada yang pernah begitu sadarnya setelah kejadian? Kasihan ya. Coba kalau kita sadar sebelum marah, ada perhatian sebelum marah, nggak jadi kita marah. Nggak jadi. Makanya kita ini mari kita kuatkan, mari kita bina perhatian kita, perhatian penuh kita pada saat mata kontak dengan objek, pada saat penciuman kontak dengan objek, pada saat telinga kita kontak dengan objek, pada saat lidah kita kontak dengan objek. Kenapa bisa marah? Misalnya pada saat istri masak kemudian terlalu asin, suaminya marah-marah. Tapi kalau ada perhatian penuh, ada kesadaran di situ, mungkin dia akan mencari penyebabnya. Kenapa makanan ini terlalu asin? Apa mungkin istri saya bangunnya kepagian sehingga nyawanya belum full? Bisa saja kasih tuang itu garam kebanyakan. Nah, kalau mau tidak asin lagi, bapak-bapak juga bangun pagi-pagi, bangunin istrinya, sebelum masak disayang-sayang istrinya dulu, ditemani ke dapur. Ibu-ibunya semangat masak, ya enggak ibu-ibu? Pada saat pacaran saja, wah kemana-mana diikuti. Nah setelah menikah berkeluarga bodoh amat katanya.
Gimana mau semangat masa? Mungkin perlu seperti itu. Perlu seperti itu. Jadi nggak ada timbul kebencian di situ, nggak ada timbul kemarahan di situ. Perlu kita punya kesadaran, kita punya perhatian penuh. Kita marah, kita benci karena kurang perhatian, karena tidak ada perhatian, karena kurang kesadaran. Sadar. Kemudian solusinya bagaimana? Yang pertama, kita kuatkan perhatian kita. Kita kuatkan kesadaran kita. Makanya ketika kita bermeditasi, ucapannya baik, cara jalannya pelan, cara makan pelan, berbicara juga pelan. Karena apa? Ada perhatian, ada kesadaran di situ. Tapi setelah meditasi kembali lagi, sampai rumah sana bontang-banting, suaranya enggak terkendali, perhatiannya tidak terkendali. Karena hanya sadar di wihara saja. Karena di wihara saja menjaga perhatian. Ketika di luar sana mereka beranggapan tidak bermeditasi. Kalau kita punya perhatian setiap saat di mana saja, kita damai. Kita menjadi tenang. Tidak mudah marah, tidak mudah membenci orang. Kalau kita mendengar suara yang tidak enak, cukup hanya sebagai mendengar. Tidak mempengaruhi batin kita. Karena itu kondisi yang ada di luar. Kita tidak mengizinkannya masuk, jadi apa? Kita tidak membenci orang itu. Makanya ketika kita bermeditasi, suara segede apapun, orang mau bertingkah laku seperti apapun, kita tenang-tenang saja. Yang kedua, kita mesti mengembangkan metta kepada orang yang membuat kita marah, benci itu. Umat Buddha terkenal dengan cinta kasih, tapi terkadang umat Buddha itu sendiri nggak punya cinta kasih. Kita sering mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, tapi umat Buddha kadangkala tidak punya cinta kasih. Metta ini universal, tanpa sekat, tanpa batas. Tapi jangan sampai diubah-ubah loh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu benci, jangan sampai kalimat ini diubah. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia kecuali dia yang saya benci. Jangan. Karena metta di sini universal. Universal tanpa sekat. Bahkan kepada makhluk tanpa kaki, sekalipun mereka tidak kelihatan. Ada kisah menarik Bapak Ibu. Seorang sayalai yang saya baca bukunya, dia sangat dibenci sama yogi lain, sama meditator lain, sangat dibenci. Tapi seorang sayalai ini setiap saat memancarkan metta. Semoga dia berbahagia. Dia selimuti metta dari ujung rambut hingga ujung kaki, memberikan harapan baik kepada orang itu. Lambat laun apa yang terjadi? Orang yang membencinya itu membawakan dia hadiah. Itulah kekuatan cinta kasih. Makanya kita sering membaca, semoga semua makhluk berbahagia. Ini kita awali dengan memunculkan kebahagiaan di dalam diri kita. Bukan sekedar hanya diucapkan saja, tetapi kita munculkan bahagia itu di dalam batin kita masing-masing, baru kita bagikan kepada orang lain. Kalau di dalam batin belum ada bahagia, apa yang perlu kita bagikan kepada orang lain? Tidak ada.
Makanya dalam diri kita ini kita kembangkan dulu, kita munculkan dulu, baru kita bagikan kepada orang lain. Jangankan kepada manusia Bapak Ibu, kepada binatang saja. Kalau Bapak Ibu punya meta, binatang akan dekat sama kita. Ada kucing di rumah? Ada anjing? Ada yang suka pelihara anjing? Enggak ada? Oh, enggak ada. Coba saja kita berbagi meta kepada binatang. Mereka akan dekat dengan kita. Mereka akan senang dengan kita. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Nah, cara untuk mengatasi kebencian kita kembangkan meta kepada orang lain, kepada yang membuat kita marah, yang membuat kita benci. Semoga mereka berbahagia. Lambat laun itu akan meruntuhkan kebencian kita. Yang ketiga, kita mesti mengalihkan perhatian kita, mengarahkan perhatian kita agar supaya bisa mengubah keburukan dari mereka dengan mengingat kebaikannya. Misalnya kita benci orang karena apa perilakunya, cobalah kita cari kebaikannya agar kita tidak membenci mereka. Kalau seandainya tidak ada kebaikan dari orang itu, caranya adalah tidak memperhatikan mereka lagi, mengacuhkan, tidak peduli atau bodoh amat. Jika memang tidak ada satu bentuk dari kebaikan mereka, caranya adalah acuhkan, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan. Kebencian yang ada dalam diri kita akan berkurang. Yang keempat, kita mesti merenungkan dhamma yang telah kita pelajari, lebih khusus tentang hukum karma. Kalau kita membenci orang, buahnya kita terima sendiri. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita peroleh. Jadi kalau kita membenci, apa manfaat, apa gunanya? Mari kita sadar, kita renungkan dalam diri kita. Tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian yang terakhir, yang perlu kita lakukan adalah merenungkan. Tadi membaca apa? Abhinha Pacawekana Sutta. Itu perlu kita renungkan setiap hari. Kita pewaris dari karma kita, pemilik dari karma kita, lahir dari karma kita masing-masing. Namun ini semua Bapak Ibu tidak mudah. Karena kebencian itu sudah bersemayam tidak hanya dalam kehidupan kita hari ini, tidak hanya bersemayam dalam kehidupan kita, kelahiran kita saat ini saja, namun kebencian itu sudah melekat dari kehidupan-kehidupan yang sudah tidak terhitung banyaknya. Makanya tanpa belajar, kita sudah bisa benci orang lain. Tidak perlu ikut kursus agama Buddha, tidak perlu kursus Abhidhamma, tidak perlu bermeditasi, tidak perlu sekolah, tidak perlu kuliah untuk bisa benci orang lain. Kita sudah punya kemampuan, punya skill. Kita sudah pandai membenci orang lain. Kita sudah pandai marah kepada orang lain. Tidak perlu diajari, tidak perlu dilatih. Kenapa? Karena kita sudah punya basic di kehidupan sebelumnya. Coba kalau basic yang baik kita punya. Oh,
Kita dibimbing sedikit bermeditasi, kita bisa. Kita dikasih dhamma sedikit, langsung kita bisa. Makanya di zaman Sang Buddha, kenapa dikasih sutta sedikit, ceramah sedikit, sotapanna, sakadagami, anagami, bahkan arhat. Nah kita setiap minggu ya masih saja benci. Kenapa? Karena basicnya kita negatif. Nah makanya orang bijak mengingatkan kepada kita, ayo jangan lagi simpan keburukan-keburukan itu. Makanya di awal saya mengutip salah satu syair, sungguh mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tak bermanfaat. Mudahkah berbuat jahat? Membunuh perlu sekolah enggak? Enggak. Mencuri perlu sekolah enggak? Enggak. Berzina perlu sekolah enggak? Enggak. Berbohong perlu sekolah enggak? Mabuk perlu sekolah enggak? Enggak. Enggak perlu sekolah, enggak perlu latihan. Makanya di setiap wihara yang saya kunjungi tidak ada pengumuman latihan membunuh, tidak ada pengumuman latihan mencuri, tidak ada pengumuman kursus berzina, tidak ada pengumuman latihan berbohong, tidak ada. Yang ada di setiap wihara adalah KDAB, kelas dhamma, diskusi dhamma, SPD. Kenapa? Karena berbuat jahat itu begitu mudah. Enggak perlu latihan, kita sudah bisa. Kita sudah bisa. Segala perbuatan buruk, segala perbuatan jahat pernah kita lakukan. Pernah kita lakukan. Apapun itu, kecil ataupun besar, pernah kita lakukan. 5 sila ini pernah kita lakukan. Siapapun kita. Karena kalau tidak pernah kita lakukan, kita sudah suci. Pernah semua kita lakukan. Nah oleh karena itu, makanya Sang Buddha menyampaikan syair kedua. Sungguh sulit melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Makanya di sini pengurusnya sudah broadcast jauh-jauh hari. Wah, selalu WhatsApp saya nanti ya begini. Sampai saya di bandara masih di WhatsApp. Nah, saking apa? Nah, semangat. Nah, mungkin juga umat-umat di sini begitu, ditempeli tanggal sekian sebulan pendalaman dhamma, ada diskusi dhamma, kelas dhamma, ceramah dhamma. Tapi masih saja ada yang kosong. Karena apa? Berbuat baik itu susah, berbuat baik itu sulit. Mengajak orang jadi baik itu susah, sulit sekali. Tapi Bapak Ibu, sesulit-sulitnya berbuat baik itu bermanfaat sekali untuk kita. Ibaratnya kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Minum obat. Tahu nggak kalau obat itu pahit? Tahu? Pernah sakit? Minum obat manis apa pahit? Pahit. Bahkan Bapak Ibu, sudah pahit, besar, mahal lagi. Tapi tetap kita beli, tetap kita minum agar supaya kita sehat. Agar kita sehat. Begitu juga dhamma ini diumpamakan seperti obat. Sepahit-pahitnya dhamma, sesulit-sulitnya dhamma itu bermanfaat, menyehatkan, menguntungkan, menyelamatkan. Menyehatkan dari apa? Dari penyakit batin, salah satunya kebencian, kemarahan tadi. Menyelamatkan dari apa? Dari alam-alam rendah. Agar kita tidak jatuh, agar kita selamat. Belum mati saja kadangkala kita sudah lahir di alam peta, alam binatang. Tidak percaya? Pernah dengar orang-orang kalau kelahi itu
lo katanya. Pernah? Lo katanya. Kalau ada orang-orang demikian, jangan buru-buru marah Bapak Ibu. Kalau ada dikatakan babi, nah, misalnya Bante Catak Seno, saya nggak akan perlu marah. Karena babi enak kan? Selain enak, saya akan bercermin dulu. Mulut saya moncong nggak seperti babi? Kalau nggak moncong, kalau mulut saya seperti manusia, ngapain saya marah? Nah, kemudian saya tengok belakang dulu, apakah saya punya ekor seperti babi enggak? Kalau enggak punya ekor berarti saya bukan babi, ngapain saya marah? Yang babi itu justru yang bilang, yang mengatakan, karena dia bertubuh manusia tapi berjiwa binatang. Kalau dia berjiwa manusia enggak akan keluar kata-kata kebun binatang, enggak akan keluar. Makanya dari itu mari kita berlatih menjadi manusia. Jiwa kita juga manusia, maka kita benar-benar menjadi manusia. Manusia di sini, bahagia di sini, dan bahagia setelah kematian kita. Percuma bertubuh manusia tapi berjiwa binatang. Makanya di sini saya kasih tahu, daripada berkelahi di luaran sana karena dibilang binatang, dibilang babi, dibilang sapi, dibilang anjing, jangan buru-buru marah. Karena kita manusia, bukan anjing, bukan juga babi, bukan juga kucing, karena kita manusia. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Meskipun sulit berbuat baik, mari kita berlatih. Hidup ini semua butuh latihan. Kalau kita tidak berlatih sedari kecil, kita tidak menjadi manusia. Jalan, berlatih. Duduk, berlatih. Pakai baju, berlatih. Makan, berlatih. Menulis, berlatih. Menghitung, berlatih. Baca juga, berlatih. Jadi apa yang tidak berlatih? Kecuali berbuat jahat. Berbuat baik itu butuh latihan. Kalau tidak dilatih, nggak akan punya kemampuan. Beliau-beliau yang sudah mencapai kesucian atau yang setidak-tidaknya hari ini menjadi Mahatera 30 tahun, 40 tahun jadi biku, itu karena latihan. Kalau tidak latihan, nggak mungkin. Termasuk yang sudah mencapai kesucian, yang suka bermeditasi, kalau enggak latihan, nggak mungkin bisa. Datang ke wihara setiap hari Minggu juga butuh latihan. Kalau enggak, aduh enaknya rebahan di hari Minggu, capek kerja, inginnya tiduran. Ya kan? Berbuat baik itu butuh latihan, butuh semangat. Ingat Bapak Ibu, karena waktunya habis. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Kita semakin hari semakin tua. Ada yang semakin muda? Kita semakin hari semakin tua. Kalau kita semakin tua, semakin mudah sakitan. Kalau kita sakit, tidak mudah melakukan segala bentuk aktivitas, termasuk berbuat baik. Mau bermeditasi, aduh, mudah kesemutan kiri kanan. Mau jongkok, mau bertumpu lutut, aduh sakit lutut seperti saya ini. Mau baca parita, kemampuan matanya sudah kurang, aduh kok ini hurufnya goyang-goyang seperti cacing. Mau mendengarkan dhamma, pendengarannya sudah berkurang. Jadi begitu susah kalau kita sudah tua, sakit-sakitan, semua melemah, berbuat baik juga menjadi susah. Jadi mumpung kita masih kuat, masih sehat, masih bisa, mari kita lakukan sebanyak-banyak mungkin kebajikan itu. Tentu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Karena seperti tadi yang saya katakan, kalau kita tidak berani mengorbankan sedikit waktu, meluangkan waktu yang kita miliki, sampai mati kita tidak pernah punya waktu.
Lama-lama nanti kita duduk di kursi roda, sudah tidak punya kesempatan lagi. Jadi sebelum kita menjadi leluhur, buatlah batin kita luhur terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu nanti ada enggak yang akan sembayangi kita, ada enggak yang akan melakukan patidana kepada kita. Tapi sebelum kita menjadi leluhur, kita sudah punya batin yang luhur. Siapapun kita, siapapun kita. Ingat, berbuat baik itu tidak mudah, tapi itulah yang bermanfaat bagi kita. Saya lihat kendaraan begitu banyak, Bapak Ibu bawa kendaraan ke wihara. Nanti kalau sudah meninggal menjadi mendiang, apapun merek, apapun cap yang Bapak Ibu miliki akan diganti semua. Menjadi apa? Ambulan. Mungkin juga tidak akan disemayamkan di rumah, mungkin juga nanti disemayamkan di bodhisatwa sana. Apa yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, juga kejahatan-kejahatan yang sudah kita lakukan. Nah, begitu penting, begitu berharga kebaikan itu, maka luangkanlah waktunya setidak-tidaknya setiap hari Minggu berbuat baik di akhir pekan atau sekali sebulan. Kalau di wihara tempat saya itu selalu ada centing pagi dan juga centing petang. Ada satu umat bukan Buddhis namun selalu ikut. Dia sudah bisa baca parita. Kemudian saya tanya, "Bapak kenapa ke wihara?" Karena kalau ke wihara di setiap masuk wihara kopiahnya dibuka. Oh, berarti ini bukan Buddhis. Kemudian saya tanya, "Kenapa datang ke wihara?" Karena agama Buddha itu mengajarkan logika, Bante. Saya bahagia dan derita itu dikondisikan oleh perbuatan saya sendiri, bukan oleh yang di atas. Yang di atas apa? Lampu cecak. Kita bahagia atau menderita itu, Bapak Ibu, itu ulah dari perbuatan kita sendiri. Dan umat ini setiap pagi, mungkin sebelum berangkat kerja, atau karena centingnya itu dari jam 5 sudah meditasi, nanti baca parita jam 6. Nah, kalau dia tidak keburu, dia hanya meditasi, kemudian dia pergi. Malam kalau dia bisa datang, dia menata asana, baca parita, kopiahnya dibuka. Nah, kadangkala dia juga sisihkan untuk dana di kotak. Dia bukan Buddhis tapi cara pikirnya Buddhis. Bayangkan kalau semua orang seperti itu meskipun bukan agama Buddha, lingkungan kita akan menjadi damai dan bahagia. Nah, semoga di sini umat Buddha semakin semangat melakukan perbuatan-perbuatan baik setidak-tidaknya untuk diri masing-masing. Agar apa? Agar hidup kita menjadi bermakna, berguna setidak-tidaknya untuk diri kita, dan juga kalau kita sudah baik akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Nanti kalau kelamaan bukannya kedamaian yang didapatkan malah kebencian. Bante lama sekali bicara. Kalau lama, benci, saya tidak diundang lagi. Demikian, ya sabi sata bahwa untuk sekitata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Anumodana atas dhamma dari sananya, semoga kita dapat melaksanakan kehidupan kita sehari-hari sesuai dhamma. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja oleh Romo Chandra.
Mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bante dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante. Tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhamma di sana. Selanjutnya kita menambah kebaikan dengan bedana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Ya Anumodana, selanjutnya kita tutup dengan Patidana. Handamayam Patidanang Karomase Punya sidani Tasa Yananyani Katani Me Tesan Cabagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawanta Ca Maihammata Pita Dayo Dita Meca Vyadita Wa Anyemaja Taverino Satatitanti lokasmin Tehutma jatuyonika Pance kacatuokara Samsaranta bawa bawe Nyatam ye patidaname Anumodantu te sayang Ye cimang na pajananti Dewa te samnivedayum Yadinana punyanang Anumodana hetuna Sabe sata sadahontu Avera sukajivino Kemang pandanca papontu Tesa sasi jatam sudba. Mari kita membacakan artinya bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak,
dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas limpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.